Ya. Baik ya. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu siang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu siang soal rakyat. Jangan ada TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Lagi Bapak-bapak Provinsi Sulawesi Barat, ada Pak Rizwan, ada Pak Irfan, ada Pak Agus, yang saya cintai, ada itu kalian dari berbagai aliansi, ada HMI, ada GMI, ada dari mana nih? Indonesia semua ini. Iya. Iya. Mana nih? Ya, saya ucapkan selamat datang di gedung Presiden, lembaga perjuangan seluruh masyarakat Sumbar. Ya, dan dulu. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sempat menyaksikan ketidakadilan yang dimana yang dilakukan oleh salah satu oknum di OPD Dispora. Ya, ya bagaimana saya kira karena waktu masih ada. Ya, saya juga sempat di DM oleh beberapa adik dan langsung setelah saya di DM itu saya langsung telepon Pak Kadi. Dan Pak Kadi menyatakan saya permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena itu anggota saya, tapi saya harus bertanggung jawab. Alasannya kemarin itu karena buru-buru mau dikirim ke Jakarta. Ya, yang saya bilang begini Pak Kadi, untuk meredam semuanya, mohon segera klarifikasi agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat, supaya pihak keluarga juga merasa kita ada di sampingnya, ada di belakangnya. Jangan seolah-olah kita dapat begitu saja. Saya tidak tahu Pak di sini apakah sudah melakukan klarifikasi atau seperti apa, saya belum tahu. Dan saya juga terima kasih Dede sudah datang ke sini untuk menyampaikan aspirasinya. Itu saya persilakan kepada formatnya untuk menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Sumaira Sulawesi. Yang saya hormati pula ada perwakilan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat, ada Bapak Isbar, dan ada juga Pak Menteri dengan teman-teman yang lain. Yang saya cintai, yang saya banggakan teman-teman aktivis Provinsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Provinsi Sulawesi Barat. Pertama, saya menyampaikan bahwa kehadiran kami di sini yaitu bagaimana menuntut keadilan, kemudian
dinodai oleh Diaspora Sumbar. Dalam hal ini kami menduga bahwa ada dugaan permainan yang dilakukan oleh tim seleksi, bahkan sampai kemudian kepala bidan dan Kadispora terlibat dalam proses permainan ini. Karena berbicara tentang sebuah kronologi, kurang lebih kami banyak tahu setelah mengadvokasi di lapangan. Jadi ceritanya begini. Pada saat pelepasan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Ali Balmasdar, kepada adinda kita yang sudah ingin diberangkatkan, karena Kristina ini dengan salah satu teman yang sudah tercatat dalamnya sebagai yang utama yang akan diberangkatkan, yaitu sudah dilepaskan oleh Bapak Gubernur. Namun kemudian pada saat dilakukan tes PCR COVID-19 di PKM Binanga, kemudian itu di-COVID-kan. Jujur kami menduga ada permainan mulai pada saat itu. Bukan cuma itu, mulai dari keluarganya. Keluarganya tidak puas pada tanggal 24 dinyatakan positif, maka keluarganya gelisah di tanggal 26. Maka mereka melakukan tes PCR kembali, dilakukan di Mamasa dan kemudian dikirim ke Makassar. Dan pada saat itu juga, satu hari setelahnya pada tanggal 27, kenapa kemudian adinda kita ini atas nama Kristina sudah kembali negatif, sementara masa karantina yang seharusnya dilakukan oleh tim gugus itu selama 14 hari. Kalau begini ceritanya, maka kami memastikan bahwa COVID-19 medis tidak boleh memvonis harus mengkarantina orang selama 14 hari. Karena ini dirugikan, sama sekali dirugikan. Sehingga atas kesempatan ini kami menganggap bahwa dugaan yang dilakukan PKM Binanga dalam hal ini, Balai POM Mamuju harus diperiksa juga. Dan kami berharap kepada DPR, kalau bisa panggil Kadispora Sumbar ke sini dan panggil kepala bidang ke sini, dan kemudian tim medis yang melakukan tes PCR yang dilakukan pada saat adinda kita kemudian dinyatakan positif, untuk meminta pertanggungjawaban mereka untuk menjelaskan, memberikan keterangan. Ketika tidak jelas, maka kami akan pastikan akan berlanjut aksi ini sampai kemudian Polri mengusut atas siapa dalam yang terjadi kasus ini. Karena sudah banyak kejadian bahwa beberapa waktu lalu ada beberapa daerah dugaan polisi berhasil mengungkap dugaan pemalsuan tes PCR terhadap orang dipositifkan COVID-19. Sehingga kami berharap kepada Polri Sumbar untuk sekiranya jantan mengawal proses hukum di Provinsi Sulawesi Barat, harus mengawal kasus dan mengungkap kasus ini sampai kemudian ada orang yang ketika bersalah harus ditersangkakan. Betul tidak kawan-kawan? Kami tidak main-main. Ketika ini persoalan tidak selesai, maka kami akan pastikan akan berlanjut sampai kemudian ketika gubernur tidak bisa mengambil pertanggungjawaban untuk mencopot Kadispora Sumbar, maka kami akan bergeser isu bahwa gubernur juga harus dipecat hari ini. Sebagai poin tuntutan kami pada kesempatan ini, yaitu pertama, mungkin selebaran sudah kami bagi ke DPR untuk saya bacakan secara terbuka, yaitu pertama, poin tuntutan kami adalah mendesak Polri untuk memeriksa dugaan kecurangan yang Pemprov Sumbar dalam pemberangkatan calon paskibraka nasional yang batal diberangkatkan diduga syarat KKN. Karena kami menganggap bahwa gaya-gaya nepotisme, kami menduga gaya-gaya nepotisme yang masih berlaku di Provinsi Sulawesi Barat. Jangan karena persoalan anaknya pejabat, lantas kemudian kita diskriminasi petani di Provinsi Sulawesi Barat. Karena generasi muda kita mempunyai hak atas dasar hukum, yaitu sama haknya di mata hukum. Yang kedua adalah mendesak gubernur untuk bertanggung jawab atas dugaan kecurangan penerimaan calon paskibraka nasional yang batal diberangkatkan baik peserta utama maupun peserta cadangan. Karena ini kami anggap bahwa mereka di-COVID-kan lantas kemudian menghilangkan haknya sebagai generasi muda yang seharusnya mendapatkan sertifikat nasional dan bisa dipergunakan untuk mendaftar calon pegawai baik TNI Polri maupun PNS. Jadi itu yang kami perjuangkan saat ini, karena mereka dikabiri haknya atas kepentingan yang terselubung. Yang ketiga adalah
mendesak gubernur untuk memanggil tim medis yang melakukan tes PCR, tim gugus COVID-19 serta Balai POM untuk mempertanggungjawabkan terhadap hasil tes PCR calon anggota Paskibraka Pusat yang batal diberangkatkan. Kenapa kami memanggil? Kenapa pada saat 3 hari selang waktu setelah dinyatakan positif di PKM Binanga, lantas kemudian pihak keluarga yang melakukan tes PCR kembali, kenapa dinyatakan kembali negatif? Bukan kami menduga bahwa mereka tidak alat mereka tidak valid, tapi kami menduga bahwa ada permainan yang dilakukan. Masa batas 3 hari saja bisa negatif? Itu tidak masuk akal. Kalau ini masuk akal, berarti kami menuntut kepada pihak WHO untuk menentukan masa karantina terhadap COVID-19 ini tidak boleh 14 hari, 1 hari saja. Karena 2 hari setelahnya dilakukan tes PCR itu sudah kembali negatif. Karena kenapa kami menuntut itu untuk 14 hari jangan? Karena jangan sampai haknya orang ini bagian terkecil, tapi banyak orang yang lain jangan sampai diambil haknya karena persoalan di COVID. Ini kan banyak masalah. Sehingga kami menganggap bahwa secara nasional atau secara internasional bahwa medis menentukan masa karantina COVID ini sangat lalai, sangat keliru dan tidak teliti pada proses penelitian. Yang keempat adalah mendesak pemerintah segera mencopot Kalisepuro Sulbar. Poin keempat ini penting, Pak. Ketika tidak dilakukan pencopotan, maka yakin dan percaya kami dari teman-teman aliansi akan melakukan aksi besar-besaran. Betul tidak kawan-kawan? Kami tidak akan berhenti kalau Kalisepuro Sulbar belum keluar. Karena kami menduga bahwa besar permainan dilakukan oleh Kalisepuro Sulbar dalam hal ini mulai daripada tim seleksi sampai kepala bidang sampai Kalisepuro. Kalau pernyataan ketua DPR menyampaikan bahwa kami tidak punya waktu untuk memanggil adinda kita Nur Alia dari Pasangkayu, pertanyaan kemudian, siap mana peserta cadangan atau penonton? Kira-kira logikanya di situ. Siap mana ingin bermain bola peserta cadangan daripada penonton? Apakah alasan karena mereka di Pasangkayu dengan adinda kita ini sudah berangkat ke Makassar? Itu masuk akal, saudara-saudara? Kami menduga bahwa dengan adanya kejadian ini, kami menduga bahwa Pak Kadis sudah sakti minimalan. Bagaimana kawan-kawan? Logis mana karena persoalan adik kami sudah di Makassar. Kenapa kemudian sama sekali tidak ada di hubung ini peserta Nur Alia? Makanya ketika mereka menyampaikan kami lalai, kami tidak percaya bahwa mereka lalai. Kami hanya percaya bahwa mereka bermain. Itu saja, tidak ada alasan. Sehingga dengan penjelasan ini, kami tidak menerima alasan karena lalai, karena persoalan adinda kita banyak prosesnya. Jujur Pak, setiap generasi harus didorong, harus dimotivasi. Tapi dengan gaya-gaya di Kalisepuro Sulbar saat ini dilakukan, maka ini akan melakukan selalu kelalaian. Dan kemudian ketika tidak dicopot, masih ada Kristina yang lain akan dikorbankan. Masih ada Nur Alia yang lain akan dikorbankan. Dan diduga masih ada anaknya pejabat, anaknya orang besar akan selalu diberikan posisi karena persoalan kepentingan. Betul tidak saudara? Ingat Pak, kenapa kami terketuk hatinya? Jujur, adinda Kristina ini hanya mempunyai gubuk di Kabupaten Mamasa hanya berukuran 4x3. Ketika kami berharap ketika beliau sudah masuk dalam Paskibraka Nasional, maka mereka akan mengangkat derajat keluarganya. Tapi kemudian ini dibatalkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini Kalisepuro Sulbar. Maka saya anggap bahwa Kalisepuro Sulbar ini bukan manusia. Seharusnya dicopot. Tidak ada alasan tidak dicopot. Terakhir dari kami lewat DPR Provinsi Sulawesi Barat, poin kelima, yaitu mendesak Presiden Joko Widodo untuk memperlakukan khusus adinda kita yang difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Kalau hari ini kita hearing di DPR, maka DPR juga harus berkomitmen untuk mengawal adinda kita secara bersama-sama untuk memberikan perlakuan khusus kepada korban yang ada saat ini. Sehingga kami berharap bahwa DPR harus berkomitmen hari ini untuk memberikan perlakuan khusus terhadap adinda kita. Dan kemudian itu digaransi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memfasilitasi dia secara mungkin itu.
dari saya. Untuk sementara saya serahkan kepada teman-teman untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Bismar, kemudian yang lain, teman-teman aliansi hari ini hadir sebagai kelompok penggerak dari tindakan diskriminasi oleh Hans dan kawan-kawannya. Jadi bisa kita sampaikan bahwa bila DPR mengedepankan hubungannya dengan pihak dinas di sekolah, maka yakin dan percaya kita orang kecil akan hancur. Tetapi bila DPR mengedepankan hati nuraninya untuk mengurus rakyatnya, maka yakin dan percaya hari ini akan bersepakat untuk mencoba Pak Anies. Itu kemudian yang kami inginkan. Mengapa? Ketika disampaikan bahwa setelah peristiwa ini terjadi, kami langsung berkomunikasi dengan pihak keluarga dari Kristina yang katanya, dan ini benar, bahkan tidak tidur, bahwa Kristina ini 40 kilo dari rumah ke rumah itu berjalan kaki bawa kopo, tidak dipulangkan. Hanya dia berpos di Makassar, kemudian 45 kilo berjalan kisaran 3 jam dari rumah ke kota. Itu yang menjadi hal yang memang sangat merugikan. Tindakan itu adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi. Kemudian setelah minta keterangan dari Kristina, Kristina mengatakan bahwa sejak SMP saya ingin jadi polisi, Polwan. Kemudian setelah saya lulus menjadi paskib, saya berharap karena saya tidak punya uang ini menjadi jalan untuk saya menjadi Polwan. Tetapi tindakan Pak Kadis yang kurang ajar itu saya anggap itu hal yang bodoh dan merusak generasi hari ini. Ini yang saya anggap bahwa DPR harus terketukan dengan kondisi ini. Kemudian kebohongan publik yang dilakukan oleh Hamsi ini sangat jelas, membuat pernyataan melalui press release bahwa dia telah mengkonfirmasi pihak keluarga Nuranian yang pesan kami yang cadangan itu. Kami langsung menelpon Pak Sukri yang juga salah satu anggota Polri pesan kami. Dia mengatakan sampaikan kepada Hamsi bahwa Pak Hamsi adalah orang yang melakukan perbohongan publik. Ya, kami adalah Hamsi. Jadi kami adalah Hamsi Sekolah. Jadi setelah kami menghubungi Pak Sukri yang Bapak Agung dari Nurania, dia menjelaskan bahwa sampaikan pada kami sekolah Pak Hamsi, kami telah melakukan perbohongan publik dengan mengkonfirmasi ke media bahwa dia telah menelpon atau mengkonfirmasi kepada kami. Dia tidak tahu. Dia mengatakan bahkan kami mengetahui penggantian anak kami setelah kami buka Facebook. Ini kekacauannya di sekolah, ini kegilaannya. Jadi saya anggap memang di sekolah ini ada lintah lapar yang di dalam di sekolah ini. Mulai dari pihak kepala dinas sampai pada kepala bidang, kemudian olahraga sampai pada tim seleksi. Ini saya anggap kekacauannya adalah ini kejahatan yang terstruktur memang. Karena sedari awal memang setelah mengetahui dan juga pihak keluarga telah melaporkan ke Ombudsman persoalan indikasi bermasalah PPR ini, kami juga telah melakukan pekerjaan bahwa memang sampai disampaikan ke kepada ini adalah memang kebohongan yang sangat jelas. Karena bila memang Anda Kristina ini corona, dia harus dipulangkan dengan menggunakan alat protokol kesehatan yang semestinya. Tapi dia didampingi oleh pihak di sekolah Kabupaten Mamasa dengan naik angkutan umum. Bila dia yang corona, maka dia akan menginfeksi ke teman-teman yang ada di mobil. Tetapi karena kecurigaan pihak keluarga melakukan tes ulang, kemudian selisih 2 hari, 3 hari, corona ini hilang. Ini corona kayak hilang kan tidak. Ini kayak, jadi kami juga selain kami tidak memang dasarnya tidak percaya dengan corona, kejadian ini tindakan di sekolah ini menambah kami bahwa memang corona tidak ada. Itu corona hanya proyek negara saja, proyek atas negara. Jadi memang harus disampaikan pertama, karena tindakan ini merugikan 3 anak. Hanya alasan dikoronakan mereka harus putus harapan, kan harus apa? Jadi serasa sementara itu dulu serang dengan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat pagi seluruh pimpinan daerah Sekretaris Partai Pembangunan hari ini. Hari ini ketika kita sepakat, mau kita lanjutkan diskusi untuk menghadirkan Kadis di sekolah dengan kepala bidangnya. Saya sepakat, saya sebagai pemerhati koordinator
koordinator dari memasak. Kalau memang hari ini kita sepakat untuk menghadirkan DPRD menghadirkan Kadis Dispor dengan kepala bidangnya, maka kita akan lanjutkan. Manakala tidak bisa dihadirkan, maka jangan serahkan kita melakukan gerakan-gerakan lagi di luar sana. Ini penekanan saya. Sebab Bapak Hamsi harus mempertanggungjawabkan atas statement yang dikeluarkan media bersama dengan kepala bidangnya, sebab timpan tindih apa yang disampaikan oleh kepala dinas maupun dengan kepala bidangnya. Sehingga hari ini ketika DPR tidak mampu menghadirkan, maka saya pribadi mewakili koordinator dan memasak akan bubar di tempat ini, kemudian pergi konsolidasi di Losana, kemudian melakukan gerakan tambahan. Ini saya kenal saya. Sebab kenapa kami datang di sini sebagai rasionalisasi, mengandalkan akal sehat dengan memfasilitasi dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan duduk bersama mencari solusi dan mendesak kepada gubernur segeranya mencopot Kadis Dispora. Sebab manakala tidak mampu dicopot, jangan salahkan ketika ke depan akan selalu berlalu dan menjadi polemik atas kejadian yang menimpa adik Kristina. Sebab kenapa saya katakan seperti ini? Bukti-bukti otentik yang kami sudah pegang, baik dari keluarga maupun dari teman-teman media yang sudah menginformasikan kepada Kadis Dispora dengan kepala penyeleksi dalam hal ini Paskibra Nasional. Sebenarnya begitu banyak ganjalnya yang kita temukan, kawan-kawan. Sehingga kami meminta kepada pimpinan DPRD Provinsi, apakah memang kita sepakat hari ini untuk hadir kepala dinas Dispora atau tidak? Ini perintah saya. Sebab sebelum kita sepakat ini, maka saya pribadi akan skorsing diskusi hari ini. Terima kasih. Sembari teman-teman menyampaikan pendapatnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat serta anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi gerakan pemerhati pemuda Sumbar. Bahwa saya sedikit menambahkan, mungkin sudah dijelaskan daripada kronologis maupun kejanggalan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa saya juga menekankan dan mengingatkan kepada kita semua, hasil daripada teknis lapangan yang kita lakukan semalam juga menghadirkan dari para pihak Puskesmas dan Balai BPOM sebagai badan petugas Satgas. Bahwa catatan-catatan itu kami ingatkan bahwa kami tidak akan melanjutkan daripada forum diskusi ini sebelum yang bersangkutan yang kami sebut tadi itu hadir. PKM Binanga, DTOM, dan kemudian Satgas yang harus menjelaskan, dan kami mempunyai metode pembanding kenapa kemudian hal itu terjadi. Kami menduga ada mafia yang terjadi di daerah ini, yang mafia PCR yang mempositifkan pasien yang seharusnya negatif. Jadi itu yang saya dapat sampaikan. Saya persilakan kepada kawan-kawan sekalian. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan yang saya hormati seluruh jajaran perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang menemui kami hari ini. Beberapa alasan yang kami terima dari pihak Dinas Provinsi Sulawesi Barat bahwa alasan daripada digantikannya ada dari Pasangkayu itu karena persoalan jarak. Karena persoalan jarak mereka digantikan, sementara Anggi menuju Makassar ada apa? Ini sudah pasti disetting. Katanya Nur Alia tidak bisa ikut dengan alasan karena jaraknya jauh, mana berkasnya belum siap. Dan yang kedua, kenapa Anggi diberangkatkan? Karena dia menuju Makassar pada saat itu, berkasnya siap. Oh bro, ini tidak masuk akal. Ibu bukan yang memasak.
Dia memasak. Tiba-tiba memasak itu juga hari itu katanya ke Makassar. Nah, dengan katanya yang berkasnya lebih lengkap loh. Sementara cadangan berkasnya tidak lengkap. Katanya karena persoalan jarak, pasang kayu ketika mau ke Makassar itu jauh katanya. Iya, begitu alasannya. Makanya waktu hari itu saya pun bantah itu dengan alasan keluar itu. Saya bantah bagaimana bisa Anggi sementara hari itu juga di perjalanan menuju Makassar dengan berkasnya siap. Lo tidak mungkin Pak, ini sudah disetting ini. Iya. Tidak mungkin siap berkasnya. Makanya kami sangat kecewa. Secara kelembagaan, Ibu Ketua secara kelembagaan, saya alumni Pertukaran Pemuda, saya sangat dekat dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi. Tapi sangat kecewa saya sebagai Purna Partai Muda Indonesia karena beliau ini mematahkan semangat generasi muda. Ini perlu diapresiasi, tapi loh kok begini caranya Pak Hamsi? Tidak boleh begitu. Artinya apa? Kami meminta untuk hari ini didatangkan kepala dinas, didatangkan seluruh yang terkait dalam kasus ini, dalam hal ini BPOM, juga dari pihak tim medis dan tim Satgas. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih. Dari Kadis, tadi kita sudah bicarakan sama beliau dari Pak Kadis. Misalnya yang berkomunikasi dengan BPOM tadi belum diangkat. Kalau bisa kita skosing bagaimana? Ya. Sama dulu ya. Bisa mungkin sembari menunggu kasih masuk bicara untuk aja. Iya, paham ya. Ya, oke, makasih. Ya, karena kan kita bicara supaya kasih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama, hormat Ketua DPR, Anda Wakil Ketua, beserta seluruh anggota DPR dan teman-teman seperjuangan. Tentunya tidak fair ya kalau ketika Pak Hamsi belum ada di sini. Kenapa? Karena ini yang kita bisa cari yang memfasilitasi kita untuk bertemu dan berkomunikasi dan mengklarifikasi pada pihak terkait. Tentunya saya di sini melihat tentunya ada banyak persoalan. Belum juga selesai kasus Catherine yang di Kalumpang. Sekarang sudah ada lagi dari sebelah yaitu saudara kita Christina yang saat ini diskriminasi oleh pihak pemerintah dalam hal ini Kora. Tentunya di sini saya lebih menyurat kepada masalah statement kelalaian. Ini baru. Terima kasih Pak, sudah datang. Ini orang. Dinas Filipin orang. Yang bijak. Orang bijak berani memang. Oke, terima kasih Pak. Oke. Kamera. Saya lanjut Bu ya. Teman-teman saya lanjut. Ya. Karena Pak Hamsi sudah datang selaku Pak Kadis yang akan menjadi mantan Kadis ini, dan kita ucapkan selamat datang Pak Hamsi yang selaku Pak Kadis yang menjadi mantan Kadis. Tentunya saya di sini selaku pribadi dari Kalumpang Raya mempertanyakan tentang statement tentang kelalaian dari Bapak. Seperti apa cerita dari Bapak ini? Tentunya terlalu jauh kalau kita dari kelalaian ini yang kemudian menyebabkan peristiwa tidak sampai ke pusat itu melakukan itu percobaan. Tidak jauh, mungkin saja persoalan peristiwa tidak ada yang berangkat ketinggalan misalnya itu bisa jadi kelalaian, tapi ini kan sudah sampai ketiga orang keempat. Dari pengganti Kristina sampai kepada orang yang seharusnya masuk dalam daftar pengganti. Ini kan menjadi pertanyaan, kelalaian mana yang dimaksud? Ya, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh jajarannya. Dan yang saya banggakan seluruh teman-teman koordinator dan masa aksi yang sempat hadir pada hari ini. Jadi kurang lebihnya semuanya sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya perlu tambahkan sedikit.
Jadi saya bilang di antara kami yang ada di sini, kami tidak ada hubungan keluarga dengan Christina maupun Anya. Namun hari ini kami hadir di sini karena kami melihat kezaliman yang terjadi pada adik kami. Nah, kami menganggap adanya nepotisme sehingga menghadirkan diskriminasi itu sendiri. Hari ini kita bicara generasi muda yang dimana yang akan melanjutkan kepemimpinan di Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Ini bukan film FTV yang ada penyeleksian dan kemudian endingnya adalah sistem tunjuk juga. Itu yang maksud terlalu banyak dramanya. Ini bukan film FTV. Jadi saya perwakilan dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Utara atau Kabupaten Pasangkayu sepakat dengan keputusan teman-teman support Kadis Pura. Saya kembali bicara karena kebetulan tadi berjalan eksekutif kebetulan Pak Kadis tidak di tempat karena dia yang paling seharusnya bertanggung jawab terkait masalah ini. Jadi untuk kami menyampaikan dan kembali saya bacakan poin tuntutan kami adalah pertama, mendesak Polri segera memeriksa dugaan kecurangan yang dilakukan Pemprov Sulbar dalam penerimaan pemberangkatan calon paskibraka nasional yang bakal diberangkatkan oleh Pemprov Sulbar. Ini kami meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus ini karena kami menganggap bahwa ada dugaan. Yang kedua adalah mendesak Gubernur Sulbar atas dugaan kecurangan penerimaan paskibraka nasional yang bakal diberangkatkan baik peserta cadangan maupun baik peserta utama maupun cadangan. 3. Mendesak Gubernur Sulbar untuk memanggil tim medis yang melakukan tes PCR, tim gugus COVID-19 serta Balai POM untuk mempertanggungjawabkan terhadap tes PCR terhadap calon anggota paskibraka pusat yang bakal diberangkatkan. Jadi kenapa kemudian kami berbicara tentang poin ketiga ini, Pak? Jujur, kami duga ada kecurangan, dugaan yang adinda kita Christina dan teman-teman yang lain dibawa ke PKM Binanga, lantas kemudian keluar hasilnya positif COVID-19 tanggal 24. Pada saat tanggal 26 mereka melakukan tes PCR, tanggal 27 keluar hasilnya, maka dinyatakan negatif. Maka logis kira-kira pernyataan medis 14 hari masa karantina seharusnya dilakukan untuk menyehatkan daripada orang yang terjangkit COVID-19. Tapi kemudian fakta di lapangan hanya 3 hari bisa kembali dilakukan dalam kondisi dia negatif. Ada apa ini saudara-saudara sekalian? Kami menduga bahwa ada dugaan permainan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar, sehingga dalam hal ini Dispora Sulbar seharusnya bertanggung jawab atas persoalan ini. Ingat Pak, sekali lagi kami sampaikan bahwa adinda kami Christina, beliau adalah berasal dari kalangan keluarga miskin, lantas kemudian dipatahkan prestasinya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Ingat Pak, mereka adinda Christina ini yang akan mengangkat derajat keluarganya untuk bisa mempergunakan sertifikat dana paskibraka nasional. Tapi kemudian prestasinya dirusak oleh Pemprov Sulbar dalam hal ini Kadis Pura. Maka kami mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk Kadis Pura Sulbar untuk copot dari jabatannya karena melakukan banyak permainan. Jangan sampai ada Christina selanjutnya, jangan sampai ada Nur Alia selanjutnya, jangan sampai ada Anggi selanjutnya yang kemudian kami duga bahwa syarat dengan kepentingan dalam proses pemberangkatan. Di mana logikanya lebih siap Anggi daripada Nur Alia? Masuk akal tidak saudara? Tidak masuk akal dan tidak manusiawi ini dilakukan. Bayangkan Nur Alia, kami menduga bahwa beliau juga siap, tapi pertanyaannya kemudian sejak kapan mereka dihubungi? Tidak ada. Kadis Pura Sulbar pernah menyatakan di media sosial bahwa kami sempat menghubungi karena cuma kami menduga mereka akan Nur Alia akan terlambat berangkat ke Makassar karena persoalan
mereka tidak siap berkasnya. Pertanyaan kemudian, lebih siap mana berkasnya, Nur Alia dengan Anggi? Lebih siap mana? Masuk akal tidak? Lebih siap Anggi daripada Nur Alia? Tidak. Masuk akal tidak, saudara-saudara? Pertanyaannya kemudian, ini sebagai tamparan bagi kita bahwa ketika kita tidak selalu pedomani regulasi, maka yakin dan percaya kecurangan seperti yang akan terjadi. Mohon maaf, Pak Kadis menjilat ludahnya sendiri. Surat keputusan dikeluarkan, beliau yang menandatangani. Tapi orang pertama yang melanggar aturan itu dia sendiri. Maka kami menganggap bahwa beliau yang menjilat ludahnya. Pertanyaan kemudian, saudara-saudara, masihkah kita akan pertahankan birokrasi? Tidak. Ketika ini terjadi, maka kami yakin dan percaya maka masih ada orang-orang yang melakukan nepotisme di Persultan. Maka tuntutan kami jelas hari ini. Ketika tim penyeleksi tidak dicopot dari Dispora, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga tidak dicopot, dan Kadispora tidak dicopot, maka kami yakin dan percaya bahwa tindakan nepotisme masih ada di Dispora Provinsi Sulawesi Barat. Karena jujur Pak, kami sempat berdiskusi, bahkan teman-teman sudah tidak sehat akalnya. Bahkan sempat menyampaikan jangan-jangan keberangkatan Anggi dinyatakan siap, jangan sampai Kadis yang bawa atau orang Pemprov yang bawa. Betul tidak saudara-saudara? Bisa jadi itu. Jangan-jangan ini ada main mata dan persoalan kepentingan tersebut. Orang memberangkatkan Anggi dalam posisi dia sudah berkes ke Makassar. Kami besar dugaan kami karena tidak masuk akal bagaimana penonton bisa tiba-tiba dijadikan pemain. Tidak masuk akal kalau tidak difasilitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan syarat akan kepentingan. Untuk itu, pada poin keempat, mendesak pemerintah untuk segera mencopot Kadispora Sumbar, Kepala Bidang dan tim seleksi yang dianggap curang dalam proses penggantian peserta paskibraka nasional yang diduga melanggar surat keputusannya sendiri. Sehingga kami menyampaikan bahwa Dispora Sumbar menjilat jalannya sendiri, mengeluarkan aturan dan kemudian mereka melanggar aturan itu sendiri. Terakhir, mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk memperlakukan khusus peserta paskibraka yang gagal diberangkatkan. Sehingga kami berharap bahwa dalam hal ini DPR silakan memfasilitasi kami untuk berharap bahwa adinda kita yang menjadi korban ini untuk diberikan perlakuan khusus karena banyak hal termasuk psikologi mereka terganggu karena persoalan kepentingan ini. Dan kami anggap bahwa ketika ini terjadi, persoalan tes PCR ini terjadi, maka kami bisa mendesak negara pun bahkan sampai dunia pun terkait masalah tes PCR, bahwa tes PCR tidak bisa dijadikan sebagai orang seharusnya 14 hari di karantina, tapi cukup 1 hari saja atau 2 hari saja. Karena 2 hari terbukti di lapangan bahwa ada orang yang sudah di PCR di Balai POM, tapi kemudian di tes PCR lagi 2 hari setelahnya dia sudah dinyatakan negatif. Artinya apa? Bahwa ketika WHO menginstruksikan bahwa 14 hari seharusnya masa karantina itu dalam aturan, berarti pemeriksaan BPOM dan kemudian pemeriksaan yang ada di Mamasa bisa dijadikan ukuran bahwa dari 2 tes PCR ini bisa diproses secara umum dari salah satunya. Artinya dari salah satu tes PCR ini ada dugaan ada permainan di sini, sehingga kami berharap kepada BPOM untuk harus di sini juga, Balai POM untuk bisa harus hadir di sini juga untuk memberikan penjelasan. Karena kami duga bahwa Balai POM Kabupaten Mamuju bekerja sama dengan PKM Binanga dan kemudian Dispora Sumbar untuk mengkomitkan generasi kita sehingga gagalnya adinda kita kemudian seharusnya mendapat sertifikat paskibraka yang kemudian mereka bisa mendaftarkan sebagai calon anggota TNI Polri, bahkan pegawai negeri sipil, lantas kemudian digagalkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat. Jadi mungkin itu bisa penyampaian kami, mungkin atas tuntutan ini bisa teman-teman melambangkan dan kemudian kita akan sampaikan kepada DPR untuk
memberikan penjelasan terhadap kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan DPR yang hadir pada kesempatan ini. Jadi kami berangkat dari Kabupaten Mamasa Pak dengan satu tujuan, yaitu ingin melihat dan mendengar pernyataan sikap dari Dispora Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengundurkan diri. Saya sudah bersumpah tidak akan menginjak tanah PUS sebelum melihat Dispora Sulawesi Barat angkat kaki dari jabatan. Karena begini Pak, hukum adat telah mengajarkan kita bahwa orang bunuh dan orang partai bersaudara. Tetapi nyatanya hari ini ada oknum-oknum yang mencederai dan mendustakan perjanjian itu. Yang kedua, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi nyatanya Dispora Sulawesi Barat tidak lagi bersikap adil terhadap Dinas Sumber. Saya Ketua Gerakan Pelajar Mahasiswa Kota Raya Pak, sekaligus peserta yang muda Pemda Indonesia 2020. Tapi hari ini sangat kecewa melihat sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Dispora Provinsi PKM Binanga BPOM Polri. Kami menduga bahwa ternyata ada permainan di balik semua ini. Betul yang disampaikan Ketua ini tadi. Sangat tidak masuk akal ketika penonton lebih lengkap berkasnya dibandingkan celana utama. Gimana kawan? Sangat tidak masuk akal Pak, ketika Andi yang dari Mamasa menggantikan Kristina dari Mamasa lebih lengkap berkasnya dibandingkan Nur Alia. Berarti ini Kristina hanya dimanfaatkan untuk mengalahkan kabupaten-kabupaten lain. Setelah menang, mau berangkat ke Jakarta, Andi yang dipanggil. Perlu Bapak ketahui Pak, Bapak harus membuka hati. Kalau Bapak di posisi orang tua Kristina, jarak desa Salutaban sampai ke kota Mamasa Pak, hampir 50 kilo. Dan itu ditembus Adinda Kristina jalan kaki karena tidak ada sebuah mobil mengurus berkas dan paskibraka Pak. Di mana hati kita sebagai manusia Pak? Kami orang dulu Pak, tapi jangan lihat kami sebagai hanya sebelah mata. Saya Pak bukan satu kampung yang Kristina, tapi hati saya terpanggil karena saya tahu betul guru Kristina Pak bisa saya bilang lebih panjang ini meja ketimbang rumahnya dengan dapur. 2,5 meter kali 3 meter Pak, tempat orang tuanya tinggal menghidupi adik Kristina. Mulai dari Kristina injakan kaki di bangku SD, sudah bercita-cita ingin jadi abdi negara. Makanya dari SD Salutabang sampai SMA Mamasa, adik Kristina ini sangat menggeluti dan menggemari yang namanya baris berbaris. Karena apa? Ingin melatih dirinya persiapan untuk meraih cita-citanya Pak. Kenapa dia jalan kaki dari rumah sampai kota Mamasa? Karena tidak ada sewa mobil untuk urus berkas. Tidak ada sewa mobil untuk urus berkas Pak. Ini tempat jalan kaki Pak DPR, bukan kampung, tapi hutan hulu Sungai Mambi. Hulu Sungai Mapili kalau Bapak tidak tahu. Hulu Sungai Mapili itu Pak, dia lewati sampai tembus ke kota Mamasa lewat hutan. Hampir 50 kilo perjalanan selama pengurusan berkas Pak. Siapa tidak sakit hati dikasih begitu? Coba saja Bapak. Bapak ini DPR dan kepala dinas, anak Bapak dikasih begitu. Bagaimana hati orang tua melihat anaknya diperlakukan seperti itu? Jadi hari ini Pak, untuk pangkat Bapak saya naikkan ke kepala. Tetapi pribadi Bapak, saya meminta dengan sangat hormat memindahkan Dispora Provinsi Sulawesi Barat. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan mohon pengertiannya Pak, karena mungkin ini adalah kelalaian sepele, tetapi kami menganggap bahwa ini adalah kelalaian besar
yang dilakukan oleh Dispora Provinsi. Ini semua kocok-kocoknya. Keren memang. Tetenya Pak. Kalau Balempong tidak mengakui ada pemalsuan, kita tanya Puskesmas Minanga. Kita hadirkan Puskesmas Minanga hari ini. Karena itu tadi Pak, Bapak harus membuka hati. Bukan masalah apa Pak, tapi ini masalah hati. Perjuangannya ini anak kenapa tidak dihargai sama sekali. Berjuang selama hampir 4 bulan, latihan mulai dari memasak. Setelah sampai di provinsi, sirna seketika dikarenakan ada tangan-tangan di dalam yang bermain. Jadi mungkin itu dari saya kembalikan ke koordinator lapangan. kami nih. Kasih ke Jenderal. Koordinator korlap ya. Baik, terima kasih kepada kedua. Jadi secara langsung saja kedatangan kepala dinas ini dengan kepala DPR-nya. Jadi saya anggap kecurigaan mungkin ada beberapa hal yang putus kalau berada diskusi dengan kami. Karena ininya apa Pak? Kalau Bapak menganggap bahwa tindakan Bapak benar, kan tidak masalah, kita adu logika, yang benar. Kita bisa ujar terima kasih. Karena kita menganggap bahwa dari kenyataan Pak Kadis yang tidak rasional, kontroversi, kontradiksi, tidak masuk akal, pernyataan pihak keluarga juga yang sangat jauh bertolak belakang dari pernyataan Pak Kadis dengan tim yang mengeluarkan hasil PCR. Sekarang saya mau tanya Bapak, kalau masa inkubasi corona berapa hari? Siap. Iya, mas berapa? Tidak ada rasa, tidak pelajar saya. Masa di dalam ada rasa Pak. Masa inkubasi corona berapa? Masa inkubasi corona itu 7 hari. Masa isolasi 10 plus 3 hari. Nah, jadi tanggal 24 itu dikeluarkan hasil positif dari tim yang Satgas Demokrasi. Kemudian tanggal 26 pihak keluarga yang ada di Makassar didampingi dengan dinas kesehatan melakukan tes ulang dan mengirim hasil itu ke Balai Makassar. Lalu mendapat Balai Besar Makassar tanggal 27 itu hasilnya negatif. Sebenarnya sampai tidak pada masa itu. Mujizat. Betul. Jadi corona ada kan? Yang kita masih bahwa corona ini ajaib. Jadi kemudian Pak Adis, sejak tanggal berapa? Tidak, kita harus tanya. Tanggal berapa Pak Kadis ini untuk konfirmasi kepada keluarga Nur Alia? Itu tanggal berapa? Atau bahkan siapa anggota yang menghubungi itu? Ini tidak ada kan? Jadi ini apa? Ya. Enggak. Ini kita bukan Pak, tidak masalah. Kita sudah buka ini. Ya Pak, kalau tindakan ini yang dilakukan kita memelihara orang seperti ini bahaya. Hancur seluruh sekarang. Ya Pak, itu awal tidak dihubungi. Karena Asumri mengatakan Bapak Nur Alia yang anggota Polres Kosakayu bahwa ini pernyataan berbohong kami. Jadi mungkin untuk sementara itu dulu. Ya, terakhir dari Pak sementara yaitu mempertanyakan karena BPK sudah di sini, ada Komdi sudah meminta sudah di sini. Jadi kemudian kami dari teman-teman bangsa aksi, kalaupun kemudian 3 hari pasca orang dinyatakan positif bisa jadi negatif, bahwa tolong tarik sekarang masa karantina itu 14 hari ini secara dini. Karena kenapa? Kami menganggap bahwa dengan regulasi ini merugikan masyarakat. Seharusnya orang yang kita lakukan, seharusnya orang sudah mendapat haknya, tapi karena kemudian dikobitkan sama-sama 14 hari sehingga prestasinya mereka
tergagalkan. Itu ibu ketua, jangan foto-foto saja ibu ketua. Kesini lagi ibu ketua. Ibu ketua DPR. Bahaya ibu ketua ini foto di atas. Saya berharap kepada BP POM untuk menjelaskan secara rinci dan kemudian ketika tidak logis silakan angkat kaki dari sini, dan kami berharap bahwa tolong BP POM diganti juga di Sunda. Gimana logikanya Pak? Kita sudah terlihat secara medis, bahkan nasional aturannya sudah jelas. Kalau orang yang dinyatakan positif 14 hari masa karantinanya. Di mana logikanya 3 hari dari positif dia sudah bisa jadi negatif. Bahkan kami menyampaikan bahwa 2 hari saja karena sudah tanggal 26 adinda kita Kristina sudah melakukan tes PCR kembali, itu dinyatakan negatif. Kalau tidak, tolong pertanggungjawabkan atas aturan yang dikeluarkan oleh medis dan kemudian memperjelas daripada status akuratnya tes PCR ini. Itu yang bisa kami dorong pada kesempatan ini. Tolong bahwa yang disampaikan yang logis, karena kami tidak menginginkan bahwa penjelasan yang tidak jelas, yang kemudian tidak masuk akal menurut kami, yang kemudian ya kami akan melanjutkan aksi. Kami harap ada jawaban jelas di sini untuk kemudian tidak melanjutkan dengan berdasar pada poin tersebut. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Menkom, Pak Tadi, Mas Kora yang telah mengundang kami untuk audiens yang ada. Dan saya persilakan untuk Pak Tadi Kora terlebih dahulu menjelaskan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Buka maskernya supaya terlihat. Oke. Gaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah yang kami muliakan Ketua DPR, Bapak Kepala BPOM, dan jadi sekalian para aktivis, para teman-teman sekalian saya hormati dan saya muliakan. Pertama, saya bangga hari ini saya diundang di tempat ini untuk menyampaikan klarifikasi atas adanya dugaan yang telah dialamatkan kepada kami, dan kami menyampaikan secara utuh tentang hal ini. Saya tadi siang, sejak tadi pagi saya menjadi di area parkiran untuk demo, tapi ternyata diberikan ke sana, saya ke sana lagi, dan saya tidak pernah lepas dari teman-teman dari sekalian ini. Begitu saya memiliki rendah diri terhadap persoalan. Yang pertama adalah bahwa seleksi paskibraka tidak hanya dapat sekolah, melibatkan Undang Polri, dan kita telah memutuskan ada 2 nama yang kita putuskan. Pertama adalah saudara Dodi dari Polman, yang kedua ananda kita Kristina dari Damas. Itu jauh sebelum hari ini. Lalu ketika waktu itu COVID agak meninggi, lalu kita minta kirim videonya yang bersangkutan, baik Dodi maupun Kristina, dan kita kirim ke Jakarta. Jakarta menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak boleh diberangkatkan, itu Dodi, karena dia buta warna. Nah, lalu lahirlah cadangan kita bernama Arya yang nanti. Oleh karena itu pada saat diundang untuk ke Jakarta, kami mengundang mereka ke Mamuju. Yang pertama Ananda, yang kedua adalah Arya dari Madiun. Sudah tiba di Mamuju dan sudah punya tiket bernama yang bersangkutan. Tidak mepet ya kita. Tiketnya adalah saudara Kristina dan kita Kristina. Lalu saya sakit, lalu saya minta kepada sekretaris saya Pak Syahudin untuk saya agak perlu berat, takut karena ini COVID, ini saya dulu ya. Saya minta kepada beliau bersama dengan Hendra, salah satu staff saya, untuk mendampingi Menteri Gubernur pada hari itu. Tanggal 22 hari Jumat, pada Jumat diterima Gubernur di ruangan Tambora Putih, dan beliau menyampaikan bagi Kartana, Kristina, Arya, jangan sampai Sulawesi Barat, hati-hati di sana, jaga prokes, bawa nama harum kita di daerah Jakarta. Iya buat, iya. Itu kata
Ketika itu lalu mereka periksa swab ya di BP POM. Saya waktu itu ke Polma. Mohon maaf, ini pribadi saya di Polman karena saya menikahkan besok. Saya di Polman dan malamnya saya vaksin. Untuk waktu itu ya saya sibuk sekali dan memantau perkembangan tentang kita ini. Ketika ada informasi besoknya pada hari Sabtu dari BP POM menyampaikan bahwa menyampaikan bahwa COVID Kristina dan juga Arya bukan cuma 2 orang COVID, 4 orang. Satu adalah Kristina, yang satu adalah Arya, yang kedua, yang ketiga adalah Hendra, yang keempat adalah dari Mamasa juga pendamping untuk ada di kita ini. Saya katakan kepada mereka, Pak Kabit, jangan pernah langsung menggugurkan anak-anak, tidak boleh. Itu saya minta. Cari waktu minta ke Jakarta 1 minggu, ya. 1 minggu untuk memberi kesempatan kepada bersangkutan ini agar mereka bisa kembali, agar dia negatif. Itu saya punya perintah kepada Kabit, Pak Hasil. Iya, siapa? Bisa bicara ini. Saya katakan 7 hari dan saya minta kepada Kabit sampai kepada Jakarta minta 7 hari dengan sebuah harapan besar bahwa jangan pernah saudara sekalian ini ada di sekalian di kantor Kabit membuat orang lain itu merasa dirugikan. Itu peran terbaik bagi kita. Dan ingat, putus seleksi dia yang terbaik di antara mereka. Saya datang ke 4 kabupaten seleksi. Yang pertama Mama Sadatangi, yang kedua Purmat, Majid dan Mangudu. Kalau untuk Matra dan Pasang dan Mateng itu lagi oleh sekretari saya untuk ada pasti. Nah, ringkas cerita supaya jelas masalah. Ketika dia COVID, saya katakan Pak Hasdi komunikasi dengan cadangan. Kan cuma cadangan. Yang pertama Nur Alia dari Pasangkayu. Siapa Kadis? Tidak cadangan lain kecuali 1 orang itu yang dari Pasangkayu. Memang tidak ada SK-nya saya begini. Tidak ada cadangan lain. Tidak ada sama sekali. Saya minta saudara Hasdi dan Pak Darwis cari cadangan. Siapa Kadis? Itu pada malam pasti malam minggu karena Sabtu kan terpapar COVID. Oke, siapa Kadis? Bla 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 selesai laporan masuk Pak Kadis begini. Kalau majelis oke, dia Isman dan sebagainya di sana kembali ke kampung dan Isman. Itu juga anak anggota kita, anak anggota polisi terjadi di Kasar Narkoba dan juga pasangan juga dari anggota juga. Bapaknya adalah Muhammad Supri pada sama Supri. Nah, lanjut cerita sampai kepada sekalian. Ketika saya bilang saya perintahkan cari pengganti, maka pikiran saya adalah ya itu cuma 1, nggak mungkin yang lain, nggak mungkin. Ya lanjut lah ya lanjut. Saya tidak punya hubungan dengan apapun, ya. Nanti saya sampaikan. Lalu ketika dia bilang apa sama saya, Pak Kadis, ini pening ini situasi, karena semua terpapar. Kamu sudah berbesar sudah Pak, kata dia, Kabitnya katanya bahwa dia kecewa karena bukan dia berangkat ke Jakarta, tapi dia bisa mengerti kondisi itu karena beliau. Itu kata Kabit kepada saya. Itu ya, saya cerita dulu ini kepadanya. Kalau gitu, cari pengganti lain. Digantilah bernama Anggi. Saya nggak tahu siapa orangnya. Saya nggak pernah tahu bagaimana tentang keluarganya. Saya katakan hadis ini demi Allah, saya tidak pernah tahu seperti apa itu. Bagaimana itu saya dapat. Saya nggak punya hubungan keluarga mereka. Nggak ada itu. Nggak ada. Demi Allah di Rasulullah, saya tidak pernah tahu itu. Saya Tuhan karena saya tidak melakukan itu. Ya lanjut ya, itu ya. Ya. Oleh karena itu ketika diganti, nanti Pak Kadis jelaskan kepada kita sekalian seperti apa. Tentang persoalan bahwa berangkat ketika dia COVID, lalu ada kata-kata terlantarkan. Menurut saya, ketika COVID seseorang, maka beratlah Satgas. Dia mengantar ke Mamasa, bersama antara kemudian Satgas Mamasa. Itu ke wilayah Dispora lagi dalam pandangan saya karena kan COVID. Ada protak di situ, ada prokes di situ. Bukan wewenang saya lagi. Tidak mungkin melakukan itu. Nah, ketika saya dengar bahwa yang berangkat Pasang, saya marah. Ada apa kok berangkatnya Pasangkayu? Kenapa Anda tidak hubungi Pasangkayu? Ada apa pasti? Ada apa? Belum saya Pak, bingung saya Pak. Kondisi sangat stres. Karena kenapa Jakarta minta hari itu harus tiba pada hari apa? Kata
Kabit. Karena saya tidak ya. Saya tidak merasa di awal dia. Itulah rentetan peristiwa dari berbagai hal yang Adinda semua. Nah, tuntutan tadi Adinda saya dari Ketua MI Capan Supriyadi menyatakan siap dicopot. Meskipun kesalahan buah saya, saudara dan saudara Darwis sebagai pimpinan saya siap dicopot sebagai kepala dinas. Itu adalah hukum saya siap. Saya minta, saya salah satu kebetulan dia tidak mungkin mengerti perjuangan ini. Malah pakai dan malah gau dalam prinsip orang Mandailing saya. Oleh karena bagi saya adalah pertama, silakan saya dicopot, silakan. Saya terima dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Meskipun ada kesalahan saya punya anak buah. Pimpinan saya pimpinan. Yang kedua adalah ketika ada indikasi kesalahan saya, bawa ke ranah hukum. Saya menghadapi hukum. Siap. Karena saya tidak pernah sama sekali mengkritikkan orang dan tidak ada ruang saya untuk berpolitik. Tidak ada ruang dengan saudara Anggi, siapa itu? Anak kita, saya tidak punya hubungan dengan saudara siapa? Kristina tidak ada, dia pintar memang hebat. Saya pernah bilang sama Asli, kasar Jakarta, usahakan masuk kelompok 8 atau kelompok 3 di Jakarta. Ini anak pintar sekali di Kristina ini. Hebat, patah-patah gerakannya. Dan saya sendiri di masa. Tapi karena ada COVID ini yang saya katakan, mau di apa lagi? Tidak bisa kita berbaca Adinda semua. Karena itu saya terima ada tuntutan. Saya sadar betul bahwa ini kesalahan buat saya, tapi saya sebagai pimpinan mengatakan siap untuk menyatakan dicopot dari Sulawesi Barat sebagai dari sini. Ketua KMI catat juga saya siap diproses hukum jika ada pelanggaran dalamnya ini. Silakan arahkan ke saya menghadapi proses hukum. Tidak ada bisa dengan saya. Saya ini malu kalau saya dikasih begini karena saya tidak biasa berbuat bos yang macam-macam. Saya tidak pernah tidak pernah saya begini. Tanya semua dia tidak pernah begitu. Tidak pernah. Iya saudara perlukan. Saya tidak pernah begitu. Saya prinsip hukum saya tidak pernah begitu tidak dalam hidup saya. Karena itu ketika dia Sulpiani menulis surat lewat WA Group mengatakan bahwa dicopot, saya siap dicopot tidak. Tadi saya di sana mengatakan di depan kalian, saya tidak pernah berhenti di situ. Sejak pertama saya di sini, dulu kan di sana, sampai siang pun saya tidak pernah tinggal karena saya mau menghargai Adinda sekalian. Saya pernah demonstrasi, maka saya pernah menjadi jurdemo di Makassar. Seperti ada semua. Saya pendemo dulu. Saya itu pendemo dulu. Begini saya suka ini, ada cerdas, ada hebat. Tugas saya adalah ketika ada demo, tugas saya mengklarifikasi itu. Enggak boleh saya lagar, enggak boleh. Enggak boleh karena saya tidak biasa itu tidak. Itu tidak. Oleh karena itu saya ini saja dan saya tidak tuntas dan kepada pasti. Baik kawan-kawan, setelah kita dengar dari pernyataan Pak Kadis bahwa beliau sudah akan lego dalam hal mundur dari jabatannya. Dan saya mau tanya Pak, siapa yang paling tertinggi di dalam pengambil kebijakan di sekolah? Kadis dong. Bapak siapa? Saya Kadis. Siapa yang menentukan dalam hal penentu dalam hal menggantikan nanti? Saya jawab dulu ya. Jawab. Ini dulu Pak ya. Kita mulai dengan corona. Oh masih ada corona. Kemudian Pak, siapa yang paling tertinggi dalam jabatan Pak Kadis atau Pak Kadis di sekolah? Baik, yang pertama tentu saya sebagai disnya, mungkin Pak Kadis lah. Saya Kadisnya bertanggung jawab begitu. Oke. Ketika ada informasi mengatakan bahwa dia COVID, maka saya cukup banyak. Itu kan nanti berbeda. Itu kan urusan beliau. Saya mau tanya, siapa yang mengambil dalam hal kebijakan untuk menggantikan Anda? Saya bilang sama Pak Kabit. Saya tanya Pak Kabit bahwa ketika tidak ada lagi tidak bisa cadangan berangkat yang utama, maka cari yang lain. Misalkan urutan dari atas, ambil urutan ketiga. Dasar apa yang kemudian membuat Bapak dalam hal ini posisi sejarah? Tidak ada lagi orang, cadangan tidak bisa lagi, maka ganti yang ketiga. Kenapa bisa Pak? Apakah Bapak menyampaikan sekarang Pak Den segera mengikapi berkas? Saya tadi bilang Pak ada kelayan di rekan kali. Saya katakan saya siap dicopot. Secara personal, Bapak harus mengakui itu. Lalai. Saya bilang begini dah, jangan saja begini dah. Ketika hari itu, jangan terpancing. Hari itu, Tenang, diskusi Dinda ini, saya jawab dengan Kalau memang Pak Kadis lebih tinggi daripada pengambil kebijakan, berarti Bapak ini tidak ada fungsi sama sekali. Ketika
Kabin yang dalam. Bapak diatur oleh Pak Kabin. Harus kita Ketika terjadi komunikasiku dengan Pak Kabin bahwa bagaimana cadangan, apa kamu sudah komunikasi dengan cadangan? Sudah Pak, katanya dia kecewa. Dia kecewa tapi dia bisa memahami. Dengar dulu, jangan terpancing satu-satu. Setelah kita dengar di TV termasuk di TVRI, pernyataan dari Kadis Dispora Kabupaten tidak ada sama sekali dari penyampaian Dispora Provinsi. Ini menjadi pertanyaan. Apakah Bapak pernah menginformasikan baik dari dinas provinsi kabupaten, dinas kabupaten maupun orang tua dan ini pertanyaan. Kalau memang saya misalkan orang tua Nuralia untuk bicara langsung. Tolong. Ya, buka maskernya, Pak. Buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak didengar. Dengar, Pak. Santai. Yang sehingga terjadi pergantian. Mungkin itu yang saya harus sampaikan. Apa itu Pak? Tidak jelas, tidak jelas. Saat bertanya kapan Bapak menelpon sementara pihak keluarga tidak pernah mengenalkan bahwa Ya. konfirmasi. Masa tidak ada? Kasih mic, Kemat, kasih mic, Korlap, kasih mic. Terkait dengan itu kan ini yang semua cerita tentang kejadiannya. Ya. Jadi adik-adik pada saat sudah dijelaskan tadi Pak Kadis, setelah kami meminta waktu 7 hari tentu ke pusat tapi tidak diberikan, dan pada kami setelah diskusi dengan pusat hanya kami diberikan bahwa Selasa terganti sudah di sana. Nah, setelah saya komunikasi dengan Pak Kadis bahwa Pak Kadis kita hanya diberikan waktu hari Selasa, Pak Kadis beritahu kepada saya segera siapkan cadangan secepatnya. Nah di sini mungkin saya harus komunikasi karena pengertian saya siapkan cadangan secepatnya, siapa saja cadangan yang bisa secepatnya, yang penting sulbar tidak kosong. Oh. Kan ada SK. Aduh. Kan ada berita acara Pak, sudah jelas siapa cadangan. Oh, ya, boleh. Aduh. Saya karena waktu itu terjalin instan komunikasi dengan Mama Masa karena terkait dengan Christine. Ya. Jadi saya sempat berulang sama Mama Masa, Bu, kayaknya kita bisa kosong ini karena sebagai kita ini di Dispora yang terlibat kepengurusan dukungan, kayaknya agak susah kita kalau melengkapi dokumennya tinggal hari Senin. Karena ada yang kita itu sama PCR kan di Makassar. Nah, setelah saya sampaikan kepada dia dan tunggu dulu Pak, cadangan yang satu. Yang mana? Tunggu. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Ini ya karena kan seperti itu. Dia tunggu dulu, saya coba hubungi cadangan yang di bawah saya. Ya cadangan kami kan ada urutannya Pak, 1, 2, 3, Anggi memang urutan ketiga. Anggi. Ya. Aduh, sudah jelas. Saya ini komunikasi dibilang, oh iya Pak, kebetulan bersedia. Setelah kenapa bisa sampai bersedia sampai hari Senin? Dibilang kami sempat bantu komunikasikan ke Makassar di Labuan bahwa bisa kita prestasi yang penting hari Minggu jam sekian sudah di sini. Tunggu dulu. Bagaimana bisa kosong? Katanya sulbar kosong sementara sudah ada cadangan. Berita acara Pak, berita acara seleksi Pak. Oh enggak boleh. Ya, dengarkan maksudnya, dengarkan ceritanya. Menurut Mama Masa ini kita kosong sementara sudah ada cadangan di pesan kali saya perangkat. Oh enggak bisa. Ini Bapak menghubungi keluarganya Anggi, mengkonfirmasi bahwa kau harus berangkatkan ke Jakarta lewat apa?
Telepon. Komunikasi dengan Dispora Kabupaten. Jangan ada dusta di antara kita, Pak. Pak Kadis mengatakan bahwa dia menghubungi Ari dan jalan ke sementara jalan ke Makassar. Bapak mengatakan sebagai Pak Kadis bahwa kau menghubungi Dispora Makassar. Ini kok bisa beda ya? Apa salahnya orang? Saya urusan sedikit ya. Setelah saya laporan ke Pak Kadis kan memperintahkan kepada kami bahwa cari cadangan secepatnya. Jadi anggapan Pak Kadis itu, Pak Kadis itu cadangan anggapan itu ada juga pasal kayu. Katanya pasal minggu, jadi itu dikasih. Pak Kadis lagi mengatakan bahwa minta ke Begini Pak, setelah kami mengonfirmasi kepada Dispora Kabupaten, pasti kau kenal Dispora Kabupaten kan, saya tidak mengetahui pergantian Kristina. Iya, masuk di channel si Batu Pak. Begini Pak, Dispora Kabupaten melepas tangan Kristina ke provinsi dengan harapan diberangkatkan ke Jakarta. Kenapa ada pergantian tiba-tiba di sini tanpa ada konfirmasi di sana dan mulutmu menyatakan bohong, bukan otak di depan. Tidak ada Pak, sangat kontradiksi. Jadi bisa Begini Pak, begini. Coba beri kami nama siapa yang Bapak hubungi di sekolah kabupaten, kemudian oknumnya siapa itu? Karena kepala bidang Siapa? tidak ada Satu, ya terus satu. Dispora Kabupaten yang mana supaya kalau ini kepala seksi yang terkait dengan Tunggu dulu. Kalau begini kondisi tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Kalau begini kondisi kawan-kawan, tidak ada titik temu. Saya rasa saya punya usulan untuk agar pihak DPR menjadi moderator untuk pembahasan kita. Karena kalau cekcok seperti ini tidak ada titik terang. Tidak begini, saya rasa DPR sudah Saya rasa memahami. Ibu DPR ini di sini ada Pak Wakil Ketua dan Ibu Ketua pasti sudah memahami. Ya, dalam diskusi kita. begini. jadi saya kami berkomunikasi dengan Mawasa. Besoknya itu kepala seksi saya berhubungan dengan kepala bidang pasar kayu. Tapi memang diceritakan bahwa bersama Abu kami telah menyambut putusan kami telah memutus Mawasa karena terkait dengan waktu kami didesak waktu bersama dengan kejadian ini. Ibu kepala bidang terus di pasar kayu terus ibu kepala bidang menyatakan kami sangat kecewa karena sebenarnya kami dihubungi juga kami siap, cuma karena sudah terjadi mau diapa. Sekarang apa yang bisa saya bantu terkait dengan beberapa provinsi. Ternyata lebih dulu komunikasi ke Anggi daripada Nuralia. Berarti Pak Kadis Nuralia adalah cadangan. Nah, ada rilis dari Pak Kadis. Kami itu Pak Kadis bahwa sudah disampaikan kepada kedua orang tua bahwa siap. Ternyata tidak siap. Begitu. Ada kaitannya tadi dengan waktu saya diberitakan bahwa siapkan cadangan secepatnya. Tidak mungkin Anda tidak tahu bahwa ada cadangan sedangkan Anda yang membidangnya itu. Saya tidak kronologisnya seperti itu.
prosedural, sama tanya, apakah Anggi ini bagian daripada masih cadangan atau tidak, atau sudah gugur dari awal? Cadangan. Oh, tidak. Kalau cadangan ada acara jelas. Pada saat agenda Kristina sudah dinyatakan positif, kenapa kemudian Pak Kabit curhat ke Diaspora Mamasa? Itu. Kenapa curhat ke Diaspora? Cocoknya jadi kamera di film Korea ini, Bapak. Iya. Tunggu dulu. Sudah ada saya bicara dulu. Pak, kenapa tidak mengacu ke juknis? Lantas kemudian membatalkan sepihak ini SK tanpa kemudian baru mengkonfirmasi pihak peserta yang kemudian jadi calon. Dengan awasan kosong. Ini kami anggap bahwa ini adalah gaya nepotisme melakukan putusan sepihak, dan kami tidak masuk akal kalau ini tidak diketahui oleh dinas kepala dinas. Di mana logikanya kota melakukan kelalaian kemudian melakukan agenda terselubung, pimpinannya tidak tahu, masuk akal. Jadi tidak ada alasan kalau ini persoalan kemudian objeknya Pak Kabit, saya tahu dengan modalnya Pak Kabit ini tertekan, tapi ada yang dia sembunyikan. Jujur ke Pak Kabit, itu kalau pernyataannya Pak Kabit dan Tuhan juga, kalau kami percaya Pak Kabit dalam kondisi tertekan, saya tidak manusiawi ini. Bukan. Saya hanya menyampaikan kronologisnya, ya. Kalau penafsirannya seperti itu, ya saya juga tidak bisa memaksakan. Tetapi saya sampaikan seperti itu. Yang mana beneran ditambah film Korea ini, Pak? Pak, persoalan menyampaikan kepada Diaspora Mamasa, kami anggap bahwa ini sangat bukan KKN. Polri bisa periksa di persoalan, karena persoalan curhat, lantas kemudian menggagalkan orang yang lain, sehingga kami anggap bahwa generasi kita dipatahkan oleh kepentingan. Ingat, tindak pidana KKN itu bukan karena persoalan hanya mengambil uang, tapi kelalaian dalam administrasi itu bisa dalam kategori tindak pidana. Dan pengakuan ini secara hukum sudah jelas. Tidak ada alasan kalau tidak diproses hukum, karena persoalan curhat, lantas kemudian menggagalkan generasi kita yang seharusnya dia mendapat hak. Ya. Jadi tidak ada alasan karena persoalan SK ini kemudian dianggarkan persoalan Ketua. Begini, karena kita tidak percaya dengan Kali Diaspora, kita minta keterangannya. Kenapa percaya POM? sudah jelas. Bungkus ketua. Banyak kasus. Dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu penjelasan BPOM bagaimana sebenarnya tes PCR ini. Apakah keasliannya bisa diuji? Kalau tidak, hari ini kita putuskan bahwa tes PCR ini tidak bisa mengukur orang yang dinyatakan positif. Ya, terima kasih. Buka masker dalam COVID. Dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, kami adalah laboratorium pengujian. Jadi sesuai dengan fungsi kami hanya menerima sampel hasil swab yang diambil oleh fasilitas kesehatan, dalam hal ini adalah puskesmas, rumah sakit, ataupun dari PKM yang dikirimkan ke kantor Balai POM di Mamuju. Balai POM di Mamuju ini kami, laboratorium pengujian PCR ini sejak tahun 2020, sejak mulainya adanya pandemi. Kami setiap bulan, hampir setiap 3 bulan sekali juga dilakukan validasi pengujian. Kami lakukan uji banding dengan Litbangkes di Jakarta untuk validitas pengujian kami. Panggil dulu kepala PKN. Karena Bapak ini saya akan melempar bola ke PKN. PKM Binanga. Tim Satgas. PKN misalkan melempar ke yang Sembari kita dengar ya. Ya, oke. Terkait dengan kasus yang disampaikan ini, memang pada tanggal hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 jam 8.30 diinformasikan dari Vaskes Puskesmas Binanga
akan mengirimkan sampel pengujian. Jadi kami kerjakan pada tanggal 23 Juli mulai jam 9 pagi dan selesai jam 7 malam. Dari hasil tersebut kami sampaikan, kami adalah laboratorium penguji, jadi yang kami sampaikan adalah positif atau negatif. Dari hal tersebut kami sampaikan kepada laboratorium, kepada PKM yang mengambil sampel, hasilnya positif seperti yang disampaikan. Dari hal tersebut kami sudah tidak ada lagi untuk lakukan satgas untuk pengamanan dan seterusnya sampai menyatakan bahwa yang bersangkutan harus isoman berapa hari, harus mengkonsumsi obat seperti apa, itu adalah tugas dari tim satgas. Kami dari Balai POM hanya melakukan pengujian, Bapak Ibu sekali lagi, rekan-rekan semua. Hasilnya pun sudah kami laporkan secara nasional melalui sistem dan itu sudah diakreditasi semuanya. Itu yang kami lakukan sebagai Balai POM penguji. Pak, saya lanjut kita diskusi. Jadi, mohon maaf ya, bukan berarti kami tidak percaya PCR. Lantas kemudian bisa tidak orang pada saat 3 hari setelah di PCR, 3 hari setelahnya, bahkan 2 hari diperiksa, 2 hari diperiksa, tanggal 24 dinyatakan positif, 26 tes PCR, kemudian tanggal dikirim ke Makassar, tanggal 27 hasil tes PCR jadi negatif. Bisa tidak? Jadi ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saya selesai isoman. Saya sudah selesai dari isoman 7 hari negatif. Jadi tidak harus memang 10 hari, tergantung dari kondisi masing-masing. Itu yang menyatakan adalah dokter yang memberikan hasil, bukan dari laboratorium. Bisa tidak 2 hari? Kalau 2 hari Pak, bisa tidak? Laboratorium penguji dari dinas kesehatan ataupun dokter. Tapi Pak, saya mau tanya, 2 hari bisa tidak orang kembali negatif? Kalau dengan CT yang tinggi, jadi adanya namanya circle threshold, itu adalah kandungan atau banyaknya virus yang ada di tubuh. Semakin tinggi itu semakin sedikit virusnya. Bisa atau tidak? Nah, maksudnya tergantung kondisinya masing-masing. Ada wilayah Apalagi yang bersangkutan. dia posisinya tinggi atau tidak yang dimaksud Sini harus tinggi. Hasilnya tinggi. Hasilnya tinggi. Jadi memang yang bersangkutan, apalagi sudah divaksin, itu memang tanpa gejala semuanya. Dan itu bisa sembuh dengan cepat. Sekarang saya berdasarkan kesimpulan ini, tolong BP POM menyurat ke pusat atas nama lembaga kesehatan, menyurat ke Kementerian Kesehatan untuk melakukan masa karantina itu tidak bisa dilakukan dalam 14 hari. Hanya maksudnya saya adalah kenapa kejadian ini kami tuntut bahwa banyak orang yang dirugikan bukan karena persoalan Kristina, tapi dengan kejadian ini kami menganggap bahwa orang yang sudah beli tiket tidak jadi berangkat dan mengalami kerugian dalam persoalan tes. Ini dirugikan, artinya apa? Jangan pemerintah melakukan menjual kepentingan COVID-19 untuk memperbaiki masalah kami anggap bahwa masalah COVID ini adalah masalah politik dagang, masalah kesehatan. Kami juga itu bersuara karena kenapa? Sudah terlalu banyak orang yang dirugikan yang seharusnya tidak dilakukan, tapi karena persoalan regulasi aturan yang begitu rumit, kami anggap bahwa banyak orang yang dirugikan, termasuk ini Adinda kita Kristina. Dan jujur Pak, kenapa kami tekan BP POM? Seandainya tes COVID ini tidak ada, maka kami pastikan sertifikat nasional Adinda kita Kristina sudah ada di tangannya. Ya, betul sekali, betul. Dia akan mengangkat bobotnya. Karena persoalan ini Pak, maka mereka dirugikan. Siapa yang mau bertanggung jawab? BP POM bisa bertanggung jawab persoalan ini? Saya percaya tidak akan mungkin. Nanti kalau ada kelalaian seperti ini, baru semua diam. Tapi karena persoalan banyak kepentingan di dalam, semua harus bicara karena kami pahami bahwa masalah vaksin, masalah rapid ini adalah politik dagang. Iya, betul. Saya sepakat juga Ketua. Betul, setuju. Jadi kami berharap, maka jangan salahkan kami dari teman-teman aktivis mulai dari sumber akan melakukan gerakan bahwa PPKM kami sudah tidak percaya. Dan penekanan kami adalah tolong Kementerian Kesehatan sudah harus menyatakan sikap bahwa tes PCR ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran
orang harus diisolasi selama 14 hari. Ada fakta dari di lapangan bahwa adiknya kita hanya berkisar 2 hari, bisa sehat, bisa negatif. Kenapa kami tidak percaya bahwa Ketua, ini adalah aturan medis selama 14 hari. Tapi fakta lapangan setelah melihat kejadian ini, ingat Pak, pertama, orang yang paling berdosa di mata Tuhan, kalian yang mempermainkan regulasi ini, sehingga pertanggungjawaban yang nanti kalian akan dapatkan. Amin. Amin. Kalau kalian sama sekali tim medis, tim dokter berbohong, penelitian berbohong, maka kami percaya bahwa kalian akan bertanggungjawabkan nantinya. Porlap ya. Jadi begini, kami minta kepada pihak DPR untuk fasilitasi kami mengajukan kepala PKM. Karena bila mendengar keterangan dari kepala BPOM, dia akan menjelaskan bahwa kami hanya menerima sampel. Maka kemungkinannya adalah mungkin saja PKM ini memegang sampel. Itu cara berpikirnya. Tapi itu. Jadi sehingga penting dihadirkan kepala PKM untuk menjelaskan benar tidak yang diambil sampelnya itu dikirim ke oleh BPOM. Karena ini kayak menyesatkan, ini saya akan melupakan kesalahan para PKM. Jadi saya harap Ibu Ketua yang saya hormati yang baik bisa memfasilitasi kami menghadirkan Satgas dan kepala PKM. Biar ini terang benderang, supaya jangan masing-masing melakukan diri. Ya, kalau mau kepada pihak DPR. Berapa hari bisa, Pak? 2 hari bisa. 2 hari gitu. 2 hari bisa, Pak. 2 hari bisa nih. Apalagi 3 hari bisa. Jadi kita juga 2 hari. Apalagi sudah divaksin Kak, jadi Kalau ada 2 hari enggak apa-apa bisa. Bisa sudah divaksin. Jadi Mika jadi gimana ya? Ya, jadi begini, untuk kepala puskesmas kami sementara berkomunikasi dengan seperti ini, dan dari dinas kesehatan provinsi itu lagi isoman. PKM Binanga Pak Ibu Ketua. PKM Binanga, ya. Oh ya, siap. Sama dengan Satgas. Kalau Satgas masih di isoman juga ini kacau. Saya yakin bahwa cepat bisa Kalau dapat masih corona kepala Satgas kacau. Kalau yang kedua saya yakin cepat bisa dapat pekerjaan. Sementara dicari ya. Karena beliau bersaudara dengan Ibu yang Ya. Begini Pak Polis. Bapak kami menyatakan bahwa saya mengkonfirmasi hari ini. Betul Pak? Begini Pak, beberapa hari pusat mendesak di sekolah provinsi untuk harus menghadirkan peserta. Hari Selasa atau hari Senin Pak? Hari Selasa harus di sana begitu Pak. Kasus di Sulawesi Barat Pak sama di Jawa Barat. Jangan bohong Pak. Kami ini tidak terlalu buta di internet. Di Jawa Barat itu Pak DPR dikasih kesempatan sampai hari Rabu. Tidak mungkin beda, tidak mungkin. Ada chatnya Ibu Harmin Pak. menunggu masing-masing daerah. Ada chatnya di sini saya pegang.
Tidak bisa dibohong, Pak. Iya, begini Ketua. Jawa Barat ini sama kayak kasus di Sulawesi Barat. Tetapi dikasih kesempatan sampai hari Rabu. Dikasih kesempatan, Pak. Dikasih pending sampai hari Rabu. Kenapa Sumpah sampai hari Selasa? Selasa. Bodoh tapi dimainkan. Iya begitu. Yang bertanggung jawab ada Pak Kadis. Ngambil kebijakan dalam Kadis. Kalau memang Bapak ini masih memegang kesan dulu, Bapak akan meninggalkan jabatan Pak. Disesar di situ manggilan tosir di si kampung Ai. Orang miskin Pak anak petani. Saya di situ melihat itu keadaannya sedih. Terlantarkan Cek tadi sedikit ini Pak jadi hasil dari persoalan di positif Adita Kristina ini dia gejalanya COVID-19 ini tinggi atau bagaimana Pak? Ya. Jadi kan Bapak tadi sampaikan bahwa tergantung dari gejala virus yang ada dalam tubuh. CP namanya, circle threshold. Circle threshold value atau nilai CP-nya. Jadi kandungan virus yang ada di dalam tubuh semakin tinggi, Bukan dia persoalan semakin sedikit. Kristina yang kita bahas, Pak. Iya, Yang ada dalam tubuhnya Kristina tinggi atau rendah? tinggi dia. Kalau tinggi maksimal berapa hari? Baru Tidak. bisa. Kalau yang maksimal berapa hari itu adalah dokter yang memberikan diagnosis. Kami hanya bisa memberikan hasil. Tidak, persoalannya begini Pak. Bapak paham, dulu. Karena tidak ada kaitannya dengan manusia. Jadi begini Pak, Bapak paham gejala virus yang ada dalam tubuh seseorang itu tinggi atau rendah. Bapak kemudian itu paham. Jadi kami tanyakan bahwa jadi virus yang ada dalam tubuh Kristina ini itu tinggi. Gejalanya seperti apa, Pak? Jadi itu Gejalanya seperti apa? yang kita tanyakan hari ini. Jadi pihak BPOM ini sampaikan bahwa gejala yang ada dalam dirinya saudari Kristina ini itu tinggi. Jadi ketika pihak PKM kemudian datang nanti menyampaikan bahwa ketika gejala dalam diri seseorang gejalanya tinggi kemudian membutuhkan beberapa hari sampai 7 sampai 10 hari lebih, maka ini yang harus kita kawal kawan-kawan. Jadi saya rasa kesimpulan pada hari ini kita belum ada, ya? Karena Kita tunggu PKM pihak dulu, PKM. bilang itu tidak ada, sehingga yang penting ini barang. Ya, oke. Jadi saya kira Hati-hati hati-hati. Iya, ya. Jadi begini lagi Pak Kadis. Dalam aturan atau prosedur, siapa layak berangkat yang masuk SK Gubernur sebagai cadangan atau yang di luar, siapa yang layak ini? Maksudnya di mana? Ini kan ada cadangannya Kristina, Nuralia dari Yang berangkat Pesantren. Nuralia. Sesungguhnya itu kan cadangan. Ya harus memang berangkat Terus pesan kayu. kenapa gitu? Tadi kan jelaskan tadi beliau. Iya, dia jelaskan bahwa Nuralia jauh sekali pesan kayu, bekasnya tidak ini. Jadi begini Pak, ada statement yang keluar bahwa pesan kayu ini sudah dikonfirmasi, tetapi sudah dikonfirmasi kan? Tapi nyatanya dikonfirmasi tidak? Tidak. Nah pernyataannya itu dikonfirmasi karena persoalan jaraknya jauh sehingga dia tidak bisa untuk diberikan kesempatan untuk ikut dalam sini. Nah ini sudah dibantahkan. Baru bilang lagi Pak Kabit kosong. Aduh bagaimana ceritanya? Jadi begini Pak, sedikit. Jadi yang disampaikan tadi Pak Kabit bahwa beliau konfirmasi ke pesan kayu itu bukan konfirmasi untuk suruh menyiapkan adik siapa namanya Nuralia, tetapi Pak Kabit ini konfirmasi ke pihak
Dispora Kabupaten di bawah dengan catatan surat bahwa kami meminta maaf Bu, itu bukan konfirmasi, dia meminta maaf karena memberikan itu. Jadi ini yang ingin saya tanyakan bahwa Pak Kadis, apakah Pak Kabid memiliki hak atau kapasitas dalam mengambil kebijakan atau keputusan untuk mengganti begitu saja? Ini persoalan hak asasi manusia, ini adalah persoalan hak generasi Sulawesi Barat. Apakah Pak Kabid memiliki hak begitu saja untuk mengambil keputusan tanpa kesepakatan dari Pak Kadis? Karena ketika Pak Kabid memiliki kapasitas seperti itu, mending tidak ada Pak Kadis. Kalau Pak Kabid ada kapasitasnya, kawan-kawan. Kalau Pak Kabid tidak memiliki kapasitas, berarti Pak Kadis yang mengambil kebijakan untuk menggantikan saudara yang ada di Pasangkayu dengan digantikan oleh saudari yang ada di Bone Mamasa. Jadi itu Pak. Jadi kira-kira seperti bagaimana itu? Begini kawan-kawan. Ini kan dari tadi kita berdebat. Sudah jelas Mit, sudah jelas. Sekarang dari awal kita menunjuk bahwa kepala Dispora harus mau tidak mau. Harus ini adalah kelalaian secara struktural yang dilakukan. Yang kemudian adalah orang yang mengeluarkan tes PCR itu kemudian harus diperiksa karena orang yang telah mengeluarkan data ini itu palsu. Itu tidak benar. Dan itu adalah pelanggaran. Oleh sebab itu, kami berada di DPR ini menyerahkan agar teliti melihat persoalan ini, Pak. Teliti melihat persoalan ini. Kenapa kemudian kami meminta copot kepala dinas dengan kabitnya, pokoknya semua orang yang terlibat, jajarannya, berikan dia sanksi. Berikan dia sanksi. Kenapa kemudian seperti itu? Karena kami tidak menginginkan ada pemimpin-pemimpin yang mengotori Sulawesi Barat ini. Betul. Apalagi berbicara persoalan pemuda hari ini. Betul tidak teman-teman? Salam pemuda! Salam pemuda! Tidak mau dorongan kami seluruh masa aksi ini, bahkan keluarga dari Kristina segera mundur dari jabatan ini. Mundur saja secara gentle. Jadi saya Jadi kami tidak meminta mau atau tidak, tapi harus mundur. Koordinator Ini dorongan kami dalam aliansi gerakan hari ini, karena beliau tadi Pak Kadis sudah sepakat untuk memundurkan diri dari jabatannya, maka kami minta pemunduran diri itu secara tertulis dan disaksikan naik aksi dan para kemudian itu yang dari kesehatan itu tolong kepada DPR itu dikawal. Karena begini Bu, salah satu kita tidak percaya terhadap COVID adalah ini. Ketika kita memasukkan data-data itu adalah salah satu faktor yang sampai hari ini kita tidak percaya yang namanya COVID. Karena ada orang-orang yang secara jahat memasukkan data COVID. Dan ini terjadi hari ini. Terjadi. Oleh sebab itu, kami meminta kepada Ibu Ketua agar mengawal kasus ini. Jangan sampai ada orang lagi yang kemudian dikopikkan, tetapi nyatanya tidak. Apa kabarnya Katrin? Itu adalah pelanggaran. Selesai. Itu adalah pelanggaran besar. Jadi itu dorongan kami. Bapak Kadis dengan hormat mundur dan yang bertanggung jawab terhadap PCR ini tolong DPR periksa. Itu dorongan kami. Selesai. Sedikit tambahan. Terima kasih. Sedikit tambahan supaya poin kelima ini diperhatikan orang tua kami di Dewan. Terkhusus kepada adik kami Kristina yang saat ini tentu saya pribadi dan tentu teman-teman merasakan bagaimana perasaannya. Khusus diperhatikan. Tolong diperhatikan. Pergantian hak Jadi dengan yang setimpal. ketika Pak Kadis bersama dengan Pak Kabitnya tidak mampu memindahkan apa yang kita sampaikan pada hari ini, maka kita akan kembali melakukan konsolidasi, mengajak kepada semua anak gunung untuk turun memobati Sulawesi Barat. Jadi penekanan saya sebagai koordinator karena masa, sebab kenapa? Sudah ini, cabut haknya sebagai yang mempunyai
mempunyai hak sebagai dasar dalam undang-undang ideologi negara Pasal 5 itu. Jadilah susah bagi seluruh rakyat. Nyatanya, pihak Kadis Dispora itu kemudian bernanya ke Pak Lobby. Ini kita duga. Sebab kenapa? Ketika Kadis Dispora berada pada jalur prosedural, maka tentu bukan pengambil kebijakan yang menentukan ini. Ada kuota mati. Siri. Ini kami ketika Anda menyampaikan dengan lego untuk siap perlu mundur dari jabatannya, maka kami selaku masyarakat pemasa pada umumnya menghentikan polemik ini. Ini garansi. Kami mengusut tuntas kepada kepolisian dan DPR untuk segera memeriksa hasil PCR yang diduga didiskriminasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lain. Manakala permintaan ini kita indahkan bersama, maka kami dari Mamasa pulang membawa hasil dan memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Mamasa bahwasanya polemik yang terjadi di Mamasa pada umumnya maupun Sulbar pada umumnya selesai. Saya garansikan Pak Kadis. Saya rasa ini dari saya. Tapi ketika Pak Kadis tidak lego persoalan ini dan menandatangani pernyataan. Oke, Yang perlu kamu tahu ya, saya jelaskan hari ini, saya tidak pernah seperti ini. Saya orangnya apa adanya dan jujur. Saya orang kampung ya. Ya, ada kuota mati. Saya tidak pernah bermain-main yang itu. Tadi ketua ini tidak ada satu pun pertemuan saya dengan mereka. Ini tidak ada itu. Saya sangat marah dikatakan oleh permainan Koliko. Saya tidak pernah dengan mereka, tidak ada. Saya mau begitu katakan demikian. Tidak ada. Saya siap dicopot, silakan copot. Bila saya dicopot, Anda akan minta saya dicopot. Saya dicopot siap. Dan ingat kembali kepada seluruh teman-teman sekalian, proses hukum ini barang ini. Saya siap hadapi. Saya hadapi. Oke. Proses hukum. Tanda tangan. Oke. Bikin surat. Saya dicopot. Saya dicopot. Silakan. Iya. Bapak harus Mana nih? Saya copot. Saya dicopot sudah. Jangan mundur. Saya mau begitu nih sekalian. Karena saya punya seperti itu. Dituduh macam-macam bukan itu. Siapa saya dengan mereka? Jangan kita tanya dengan mereka. Saya mau. Maaf ini Pak. Kawan-kawan, jadi begini. Ada mekanismenya. Persoalan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas ini adalah negara hukum kawan-kawan. Jadi sekalipun beliau mengatakan bahwa ini, tetapi tentunya kita akan mengawal di jalur hukum. Saya tidak begitu tidak ada. Saya di Permen tidak ada sama sekali nih secara pun itu tidak ada. Saya di berjuang sebab 18 tahun saya berjuang sebab pada hari ini. Cuma nanti mati hari ini. Tidak ada, saya punya pikiran begitu. Saya tidak begitu. Tidak. Itu Saya tidak begitu. Bagaimana mungkin bisa terjadi kalau tidak ada permainan? Tidak ada saya. Tidak ada saya kau bukan bapak. Semua Orang yang di dalam. tidak mungkin ada orang macam itu. Lukman. Semua salah tua tidak semua salah tua saya main. Lukman. Saya tahu. Tapi kau nggak pikir pakai orang yang bisa terjadi. Tahu saya. Bagaimana teman-teman sekarang tolong. Teman-teman ada saya kita sebelum ditandatangani baca dulu Pak. Baik, teman-teman yang bertanggung di bawah ini atas nama Bapak Lama lengkap Nancy Jabatan Kadiswara. Oke, atas kejadian dugaan kecurangan penerimaan paskibraka nasional, maka dengan ini sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga Sulbar siap dicopot.
Mundurkan diri. Saya dipermalukan seperti ini, saya tidak pernah diperlakukan. Saya setiap banget. Secara prosedural nanti Pak. Bisa dicopot kan? Bukan kewenangan kalian untuk ada gubernur. Harus mundur. Ada prosedurnya Dinda, pencopotan seorang jabatan untuk kalian menentukan. Iya, tapi kita siap. Ya saya siap dicopot. Kita sudah mengkasih ya. Yang kedua, itu bersyukur saya. Bersyukur. Bukan Dinande, Anda kan bahasa saya. Saya katakan oke. Iya, meskipun Saya tidak sudah jujur ini Dinda. Demi Tuhan tidak pernah saya seperti itu. Rasa otak saya. Seorang yang murni, jujur saya orangnya. Tanya semua ini. Tidak ada saya punya hubungan dengan apa-apa dengan mereka. Siapa itu Andi saya Persina. Dia pintar hebat orang ini ke Persina. Ada tiketnya kita sudah berangkat ke Jakarta. Masa ada rencana kita mau Itu konsekuensi seorang pemimpin, Pak. Ya harus. Konsekuensi karena harus mampu mengontrol semua jajarannya. Jangan lagi. Sudah. Tanggalnya tanggal. Ya, foto. Silakan. Selanjutnya kita proses panggil secepatnya yang mengeluarkan tes PCR. Jadi selesai dari Kadis Dispora dengan THP-nya, kita akan kembali menunggu dari PKM Binangan untuk menjawabkan hasil dugaan diskriminasi kepada kalian. Nanti kalau misalnya ini dasar kita untuk mendesak ke gubernur, nah dia berhak untuk mencopot. Mohon izin